Shalom teman-teman yang terkasih, bersama kami dari kelompok 7. Pada kesempatan hari ini, di podcast singkat ini kami akan membahas tentang konsep persatuan dan nasionalisme. Nah, pasti kalian ingin tahu dong, kita akan berbincang-bincang dengan siapa saja pada kesempatan ini. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu. Dimulai dari yang paling kanan sendiri, yang paling ganteng. Silahkan. Ya, terima kasih Suster. Perkenalkan, nama saya Afian Bahtiar. Saya juga mahasiswa Universitas Sanata Dharma semester 5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madalena Dedeus, dipanggil Suster Dede. Dan saya Suster Christine. Bersama Suster Dede kami juga semester 5. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk itu kita langsung pada pembahasan materinya. Latar belakang akan disampaikan teman kami Enda. Silahkan Enda. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki konsep nasionalisme dan persatuan, saya coba ingin membahas dulu tentang latar belakangnya. Nasionalisme menjadi unsur yang penting dalam keberlangsungan suatu negara, sebuah sikap dari masyarakat yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang utama, dan hal ini akan memperkuat rasa persatuan. Tetapi jika kita melihat Indonesia di era modern ini, dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan besar terkait nasionalisme. Terlebih bagi kaum muda yang akan menjadi penerus bangsa, yang seharusnya memiliki rasa peduli dan cinta tanah air, menjadi pejuang sejati dengan melawan segala unsur yang menimbulkan pertikaian atau perpecahan dalam masyarakat. Nah, banyak cara bagi oknum-oknum yang ingin memecahkan persatuan bangsa, khususnya di media sekarang ini atau media sosial yang kita gunakan. Yang menurut saya itu termasuk hal-hal yang kurang baik juga ya. Mereka itu menyebarluaskan tentang ujaran kebencian, membuat hoaks, pelaku politisasi SARA, dan itu kita anggap sebagai mereka yang anti nasionalisme dan anti kebangsaan, yang melakukan berbagai macam cara, terlebih di zaman sekarang ini yang serba mudah dan canggih. Oleh karena itu, dengan jiwa nasionalisme dan semangat persatuan yang dimiliki setiap warga negara menjadi sebuah perisai kokoh dalam menghadapi tantangan yang memecahkan persatuan bangsa. Baik, di sini kelompok kami mengangkat dua isu. Yang pertama itu tentang diskriminasi agama lokal, yang kedua tentang BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi. Oke, maksudnya teman saya akan menceritakan secara garis besarnya mengenai kasus BEM UI yang mengkritik Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. Nah, mungkin akan diceritakan secara garis besarnya oleh teman saya, Sister Christine. Baik, terima kasih waktunya. Mas Enda dan teman-teman, saya yakin banyak di antara kita yang sudah mengetahui persoalan yang beberapa bulan lalu sempat ramai diperbincangkan ya, bahkan di media sosial juga banyak diulas tentang BEM UI yang mengkritik presiden. Bahkan yang paling seru adalah ketika mereka mengupload meme tentang presiden di media Twitter dengan memberi julukan presiden sebagai King of Lip Service. Nah, apa yang dilakukan teman-teman kita dari UI yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa juga turut mengundang mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi untuk ikut ambil bagian menyuarakan ketidakpuasan, kritikan, dan juga aspirasi mereka yang lain terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, aksi mahasiswa ini juga mengundang banyak kalangan, baik akademisi, politikus, maupun juga para penggiat media sosial untuk mengkritisi apa yang menjadi cara ataupun pemikiran para mahasiswa ini yang cenderung mengarah pada pemecah belahan persatuan. Itu Mas Enda garis besar permasalahan seputar kritikan kasus BEM UI terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan secara garis besar dari kasus yang pertama.
Kita beralih ke kasus yang kedua mengenai diskriminasi agama lokal yang akan dibahas oleh Saudara Tiar. Silakan. Ya, terima kasih Mas Enda atas waktunya. Jadi kami mengambil dua kasus. Yang pertama tentang bagaimana kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi. Lalu yang kemudian kita mengambil kasus di mana tentang diskriminasi agama lokal. Ya, jadi nasionalisme dan persatuan sendiri itu memang menjadi tema kami, dan kami mengambil tema tentang diskriminasi agama terkait dengan kasus yang kami ambil karena ini terjadi di Indonesia, dan ini terjadi pula di negara kita Indonesia, dan ini ada di majalah. Kami mengambil dari majalah Tempo, di mana ada keluarga yang mendapatkan diskriminasi tentang agama lokal, dan keluarga itu lalu sulit untuk mendapatkan istilahnya jaminan sosial ataupun juga ketika mengurus KTP itu dari identitas agamanya itu di strip atau dihilangkan dan dianggap tidak memiliki agama atau disebut sebagai ateis karena tidak memiliki agama. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan dari kami mengambil kasus ini, karena ini terkait juga dengan bagaimana nasionalisme dan persatuan, di mana agama lokal ini sudah menyatu di negara ini. Karena seperti yang kita tahu di Pulau Jawa sendiri itu ada agama lokal seperti Kejawen, dan juga di tempat-tempat lain itu pasti juga akan ada agama lokal. Nah, di sini menurut saya ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena istilahnya ini seperti mendiskriminasi agama lokal dan tidak menganggap bahwa agama lokal itu ada. Padahal sebenarnya agama lokal itu tetap ada dan harus kita jaga hingga sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Saudara Tiar yang sudah menjelaskan atau mengisahkan secara garis besar tentang diskriminasi agama lokal. Baik, kita kembali mengulas dari konsep awal dan kita membahas rumusan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana cara menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air yang mewujudkan jiwa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana nih Mas Tiar? Ya, tentunya pertanyaan yang sangat bagus Mas Enda terkait dengan bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air kita sebagai orang yang mengaku sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita sudah tahu bahwa Pancasila ini sebagai dasar ataupun juga falsafah kehidupan bangsa ini. Kita tahu bahwa Pancasila sendiri juga menjadi corak ataupun juga fondasi kehidupan kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. Tentunya kita harus juga menumbuhkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa gotong royong ataupun juga rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada di negara ini. Kita tahu bahwa ada banyak suku, ras, budaya dan juga agama yang beragam. Nah, disitulah kita juga bisa mengambil dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan kita sebagai warga Indonesia ini. Begitu Mas Indra. Oke, baik. Saya menangkap dari Mas Tiar sendiri bahwa kita harus menghayati kembali nilai dari Pancasila itu sendiri untuk menghadapi keberagaman yang ada di negara Indonesia. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai diskriminasi agama lokal. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda melihat sikap intoleransi seperti itu, sementara di negara Indonesia ini agamanya sangat beragam. Nah, apa tanggapan dari Suster Dede? Menurut saya, sikap intoleransi harusnya tidak terjadi lagi. Karena kita sudah belajar Pancasila dari SD hingga perguruan tinggi. Kita sudah diajarkan bagaimana menerima perbedaan dan menghargainya. Maka saya juga sangat prihatin dan merasa sedih. Mengapa sih intoleransi tetap terjadi di masyarakat kita saat ini? Oke, baik. Terima kasih Suster Dede atas pendapatnya. Yang bahwa dari keberagaman itu kita seharusnya menumbuhkan rasa toleransi, dan yang mana kita juga udah dapat bekal dari pengajaran sejak SD gitu. Nah, baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai bagaimana tanggapan mengenai kritikan mahasiswa atas BEM UI yang mengkritik soal pemerintahan Jokowi yang menurutnya itu capaian belum sesuai dengan janji-janji yang diberikan pada masyarakat.
Lalu apakah kritik semacam itu benar atau salah, Mas Sister Christine? Baik Mas Enda, menurut saya ada banyak cara untuk kita dapat mewujudkan sikap nasionalisme kita, secara khusus kita sebagai mahasiswa. Salah satu cara menurut saya yang paling baik dan efektif adalah dengan memberikan kritikan yang membangun. Kritikan-kritikan itu dapat dituangkan dalam bentuk karya yang ilmiah, yang mempunyai bukti, yang mempunyai dasar, dan juga berbasiskan data. Menyoroti sikap dan cara-cara yang ditempuh teman-teman dari BEM UI dan beberapa teman lain yang bergabung, saya merasa sedikit prihatin tetapi juga kecewa. Sebab teman-teman ini adalah kaum intelektual yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dan benar kepada masyarakat. Tidak sembarang mengkritik, tidak sembarang beraspirasi, tetapi harusnya mempunyai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersuara sih sah-sah saja. Toh kita juga negara demokratis, di mana setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi kritikannya, apa yang menjadi pandangannya. Itu tidak masalah. Bahkan di sini Presiden juga menyampaikan bahwa kritik adalah soal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah bagaimana menyampaikan kritik ala mahasiswa. Bagi saya yang perlu dipegang dan dijunjung tinggi adalah kejujuran bersuara dan juga tidak bermaksud untuk memecah belah persatuan. Kalau persoalan benar dan salah, menurut saya yang pertama-tama adalah kembali pada motivasi masing-masing orang tersebut. Kemudian yang kedua, sejauh mana kritikan ataupun masukan yang ingin kita sampaikan itu berdasarkan fakta atau data yang ada. Maka lebih baik sebelum kita menyampaikan kritik, kita melakukan riset, mencari informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Begitu Mas Enda dari saya. Baik, terima kasih Suster Christine kembali mengingatkan kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya itu dalam menyuarakan suara itu sangat baik, tetapi kita perlu kembali mengolah bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Kita sudah membahas mengenai konsep nasionalisme, kemudian kasus pertama tentang diskriminasi agama lokal, kasus kedua mengenai kritikan mahasiswa terhadap Presiden Jokowi. Nah, akhirnya kita sampai pada konklusi dari kelompok kami yang mungkin akan dibahas oleh Saudara Tia. Baik, terima kasih Mas Indah dan suster semuanya. Kita sudah membahas bagaimana kasus yang kita ambil berkaitan dengan tema besar kita tentang nasionalisme dan persatuan. Saya pikir di sini kesimpulan ataupun juga konklusi yang bisa kita ambil bersama bahwa nasionalisme dan persatuan itu seharusnya sudah kita miliki sejak awal ya. Sejak awal kita mengerti dan memahami bagaimana Pancasila itu sebagai dasar ataupun juga ideologi di negara Indonesia ini. Nah, maka kita harus juga kembali lagi bahwa kita harus memahami nilai-nilai Pancasila itu. Lalu kita juga menerapkan juga nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya rasa nasionalisme dan persatuan ini terkait juga dengan sikap-sikap toleransi kita terhadap keberagaman yang ada di negara ini juga tumbuh dan berkembang. Kita pasti percaya bahwa semua agama di Indonesia ini mengajarkan kebaikan dan bagaimana mengajarkan toleransi antar keberagaman dan juga perbedaan. Nah, kita boleh berbeda namun kita juga harus tetap satu seperti yang ada dalam semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Itu sih. Nah, teman-teman yang terkasih, itulah diskusi kami tentang konsep nasionalisme dan persatuan dan juga persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua ini menginspirasi kita untuk semakin memupuk semangat nasionalisme dan menjaga persatuan
di dalam negara kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati. Shalom, salam Pancasila.